Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membawa kami dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Sebuah tahun yang penuh dengan penggenapan. Sebuah tahun yang penuh dengan perjalanan cinta Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, buat kami Tuhan, bisa didapati lulus dalam setiap ujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu pada pagi hari ini berbicara Tuhan lebih daripada setiap suara daripada jiwa manusia kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Seberapa banyak di tempat ini, saya mau tanya sebelumnya, seberapa banyak di tempat ini yang merasa dirinya sudah lulus dari kelas intermediate? Ada? Belum ya? Ya, saya juga belum. Seberapa banyak di sini yang mengatakan saya masih dalam intermediate? Boleh angkat tangannya? Ya, saya pun juga. Dan sekarang pertanyaan terakhir, seberapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang mau lulus dengan nilai yang terbaik? Katakan amin. Amin. Hari ini firman saya memiliki judul To Deal or Be Dealt. Ya, keren banget ya. Saya nggak tahu ini grammarnya benar atau enggak. Enggak ya, Miss. Tapi saya mendapatkan judul ini adalah hasil dari pergumulan saya pribadi. Apa artinya? To deal or be dealt. Artinya adalah bagaimana setiap kita bisa deal dengan ujian, bisa deal dengan proses, bisa deal dengan destiny, bisa deal dengan dosa dan kutuk, atau kita memilih kutuk dan dosa yang deal dengan hidup kita. Kita sudah memasuki 6 bulan dengan kita pemuritan dan juga intermit. Cepat atau lambat kita sudah diberi deadline. Sebelum Juni kita harus lulus kelas intermit. Dan cepat atau lambat Bapak Ibu, kalau kita tidak mau deal dengan setiap kutuk dosa yang masih menghalangi destiny Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita, kutuk dan dosa itu yang akan deal dengan hidup kita. Kenapa pada pagi hari ini saya memilih tema ini Bapak Ibu? Ini dimulai dari sebuah kisah, dari sebuah pengalaman, dari sebuah pergumulan pribadi. Kalau Bapak Ibu ingat terakhir saya menyampaikan firman di tempat ini adalah tentang wadah akselerasi penggenapan. Di mana hari itu saya cerita, saya memasuki tahun 2025 banyak banget tawaran yang ajaib dalam hidup saya. Saya cerita bagaimana om saya, presiden direktur daripada grup Astra, hari itu menawarkan, mau nggak kamu saya modalin untuk bikin Uniqlo KW. Kamu bikin yang besar, kamu butuh uang berapa ratusan juta, kamu butuh terserah, kamu bikin. Tapi hari itu pada saat tawaran itu datang dalam hidup saya, ternyata saya nggak punya wadah yang siap untuk menyambut, yang siap untuk menampung penggenapan yang sebenarnya selama ini saya sudah impi-impikan. Dan hari itu saya tahu sampai hari ini bahwa saya masih belum lulus dan saya masih belum bisa deal dengan destiny itu yang Tuhan berikan. Sampai hari itu, singkat cerita, kita memasuki Extravagant Love. Dan kalau Bapak Ibu ingat hari itu Bapak Ibu hadir di GR-nya Extravagant Love, hari itu di tengah 3 acara, anak-anak, anak muda dan juga yang dewasa, GR yang anak-anak 2-3 kali GR yang kena habis-habisan. Dimarahin, diteriakin, pokoknya salah terus. Dan hari itu Bapak Ibu, Bapak Joshua ajak saya untuk ngobrol. Dan hari itu Kojos ngajak saya untuk ngobrol dan hari itu Kojos cuma duduk di mobil dan bilang, Jess, kamu kenapa? Apa yang membuat kamu ini sampai hari ini belum bisa deal, belum bisa mewarisi mama, masih sangat banyak kekacauan dalam setiap pekerjaanmu. Dan hari itu saya langsung bantah Kojo, saya bilang, loh kok kemarin berantakan nih karena begini, karena kakak-kakak care, karena rumah singgah. Saya salahkan A, B, C, D, E. Karena penarinya kurang koordinasi, ini salah ini, salah ini, salah itu. Tapi hari itu Kojos cuma bilang ke saya, enggak, kamu mau salahin faktor A sampai Z, poinnya cuma satu. Kamu belum bisa deal dengan destiny.
destinimu. Seringkali Bapak Ibu dalam hidup kita, kalau kita mau menerima janjinya tahun ini tahun akselerasi penggenapan, kuncinya cuma satu, apakah kita bisa deal atau kita memilih kutuk atau dosa yang deal dengan hidup kita. Kalau kita tidak mau deal dengan kemiskinan kita tidak mau deal dengan kebodohan kita, kemanjaan kita nggak berani angkat pedang untuk tusuk diri kita sendiri, maka kutuk dosa itu yang akan berurusan dengan hidup kita. Amin. Yuk, mari sama-sama kita buka dari firman Tuhan yang pertama. Saya harap firman saya hari ini bukan hanya sebuah teguran kepada saya, tapi ini bisa juga menjadi firman supaya kita sebelum bulan Juni, Bapak Ibu, bulan Juni tinggal 1 minggu lagi. Artinya deadline kita buat lulus intermediate tinggal 1 minggu lagi, Bapak Ibu. Ya, ya betul, saya juga khawatir untuk diri saya sendiri. Karena saya benar-benar Bapak Ibu, hari itu saya mimpi, Bapak Ibu, saya doa pada saat saya ulang tahun. Saya lihat malaikat bersorak-sorai, tepuk tangan, bilang, Jessica semangat, Jessica ayo ini waktunya kamu mewarisi Ibu Joel, melahirkan generasi Joel yang lebih kuat lagi. Tapi hari itu malaikat bilang, aku cuma butuh kamu untuk deal dengan destinimu. Di saat kita bisa deal, surga siap untuk membantu kita. Amin. Yuk mari sama-sama kita baca dari Ulangan 8 ayat kedua. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini Bapak Ibu, hari itu kita tahu bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan hari itu Tuhan berkata, kenapa sih aku mengizinkan kamu berputar selama 40 tahun untuk memujimu, testing you, so that you will know what you were made of. Jadi dari firman ini Bapak Ibu kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita diberi kesempatan tahun ini selama 6 bulan pertama untuk mengikuti kelas intermediate, ini bukan beban. Tapi Tuhan sedang ingin mengeluarkan potensi yang terbaik dari kita. Amin. Hari itu bangsa Israel mengalami ujian selama 40 tahun. Dibiarkan kelaparan, dibiarkan kesusahan. Yang mungkin tadinya di Mesir makan ikan, di padang gurun jadinya makan mana. Mereka selama 40 tahun dibiarkan kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan mau tahu siapa yang masih bisa berpegang pada janjinya dan siapa yang tidak. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita diizinkan mengalami intermediate, kita harus bilang ke diri kita sendiri, intermediate ini bukan beban. Intermediate ini bukan pekerjaan tambahan. Tapi ini bentuk anugerah Tuhan untuk mengeluarkan potensi terbaik dari kita. Kalau saya hari ini diberi tanggung jawab, saya hari ini diberi tugas, saya diberi beban untuk menjadikan proyek saya Batik Yedija menjadi besar, itu saya nggak boleh melihat itu menjadi sebuah beban. Tapi saya harus bisa melihat itu sebagai intermediate saya, bahwa dengan proyek ini Tuhan mau saya mengeluarkan potensi yang terbaik. Apapun itu Bapak Ibu, mungkin tahun ini Bapak Ibu punya proyek, kita sebentar lagi tahun depan kita mau mengawal sampai King's Altar jadi, kita mau menahan perang dunia ketiga. Proyek apapun yang Tuhan berikan, itu adalah untuk mengeluarkan potensi terbaik dari kita. Amin. Kita akan bahas 2 tokoh Bapak Ibu. Siapa di Alkitab yang mengalami ujian intermediate yang Tuhan mau mengeluarkan potensi terbaik dari hidupnya. Yuk, selanjutnya kita buka dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Hari itu Musa mengalami intermediate dalam hidupnya Bapak Ibu. Kita tahu dari Keluaran 4 ayat 10 ayat 12 dikatakan bahwa Musa berkata hari itu, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu
pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Hari itu Musa dipanggil dan dipilih di antara ratusan orang Israel yang lainnya. Cuman Musa yang dipilih dan dipercaya Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan hari itu Tuhan berkata, Tuhan aku ini ngomong aja gagap, cadel mungkin ya. Saya nggak tahu kecacatan Musa hari itu apa. Dan hari itu Musa berkata, Tuhan aku ini nggak bisa. Dari sebelum engkau memilih aku, sampai setelah engkau memilih aku ini masih cacat. Aku ini masih cadel, aku ini masih gagap. Tetapi hari itu Tuhan berkata apa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, kalau hari ini kita dibiarkan Tuhan mengalami intermit, kita harus berkata, saya suka banget ayat yang berkata bahwa our weakness is the portal to God's power. Jadi setiap kelemahan kita, hari itu Musa dengan kecacatannya, dia mengizinkan Tuhan untuk Tuhan ubah hidupnya dan melewati intermit Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka next. Dikatakan hari itu apa yang membuat Musa bisa mengalami intermit, bisa lulus dalam intermit. Dikatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka hari itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Di bahasa lainnya dikatakan, dan the anger of the Lord was kindled and burned against Moses. Jadi hari itu Bapak Ibu, apa yang membuat Musa dari seorang yang cacat, seorang yang gagap, seorang yang cadel, hari itu di tengah setiap ketidakmampuannya, di tengah semua kekurangannya, dia bisa lulus intermit. Kenapa? Karena dia membiarkan api murka Tuhan membakar hidupnya. Di saat dia mengatakan, Tuhan aku ini gak bisa, Tuhan aku ini gak mampu, Tuhan mau bikin King's Altar, uangnya gak ada Tuhan. Tuhan mau bikin KKR 100.000 jiwa, uangnya gak ada, pasukannya gak ada, channelnya gak ada. Tapi hari itu Musa membiarkan api murka Tuhan membakar hidupnya. Ya. Saya punya cerita Bapak Ibu di sini. Sepanjang sejarah, saya nggak pernah Bapak Ibu seumur-umur dalam kurun waktu 2 bulan, saya ini 4 kali ke Cina Bapak Ibu. Saya tuh udah sampai, maaf ya Tuhan, maksudnya saya benar-benar sampai udah mau muntah. Enggak lah, nggak boleh muntah ya. Saya tuh udah sampai, aduh ke Cina lagi Tuhan, aduh ke Cina lagi. Saya tuh udah sampai mabok dengar bahasa Cina, ngomong bahasa Cina, saya tuh udah mabok gitu. Ya, saya sepanjang sejarah saya nggak pernah Bapak Ibu dalam kurun waktu 2 bulan dari April sampai besok nih, saya minggu depan hari Kamis akan bawa 30 anak Mahanaim lagi ke Taiwan. Dan saya akan selama di sana selama 2 minggu, saya akan translate lagi. Dalam waktu 2 bulan saya 4 kali ke Cina. Saya ingat banget Bapak Ibu, hari itu ditawarkan di green room. Hari itu Ibu In tawarkan di green room, ya saya akan pergi ke Cina. Siapa yang mau temenin saya? Gitu. Saya cuman butuh 5 menit, kamu bantu saya khotbah. Saya cuma butuh translate 5 menit aja. Mereka cuma kasih kita waktu 5 menit. Siapa yang mau? Dan hari itu disebutlah beberapa orang yang bisa berbahasa Mandarin. Ada Dr. Kelly, ada Timothy, ada Ci Jenis, masih banyak lagi. Ada Lause juga, Lause Grace. Dan hari itu disebut semua namanya. Dan hari itu saya cuman telan aja, saya nggak berani mengajukan diri. Nah, hari itu mama saya bilang, mama saya cuma dorong saya, Jess, tuh mau nggak Jess? Tapi mama saya nggak maksa saya, mau nggak Jess? Aku bilang, nggak berani mah, nggak berani. Tapi hari itu saya buat dealing dengan Tuhan, saya diam-diam hari itu chat ibu dan saya nggak bilang mama saya. Saya bilang, Bu, saya mau belajar. Kalau ibu mau, saya mau belajar untuk pergi ke Cina untuk nemenin ibu. Apa Bu yang saya bisa bantu? Sekali lagi saya menjawab iya, saya nekat jawab iya. Karena hari itu informasinya khotbahnya cuma 5 menit Bapak Ibu. Jadi saya berani, kalau cuma 5 menit gak apa-apa gitu, saya berani. Karena kenapa? Saya terakhir sebelumnya ke Taiwan, saya bantu mama translate. Hari itu pendetanya bilang, kamu kalau kesini lagi jangan bantu mamamu translate ya, kita gak ada yang ngerti gitu. Ya. Jadi hari itu saya,
aduh ini apalagi ibu gitu ya. Kalau mama saya kan mungkin masih bisa berbelas kasihan, tapi ini ibu, saya takut banget Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin nanti ibu bahas sumpah, meterai, waduh apa itu bahasa Mandarinnya. Tapi sekali lagi hari itu saya nekat dan saya bilang Tuhan aku mau. Mungkin itu intermit dalam bentuk dalam hidup saya Bapak Ibu. Dalam kecacatan saya, dalam ketidakmampuan saya hari itu mengizinkan Tuhan memaksa saya. Dan hari itu saya berangkat, saya nggak tahu, saya nggak diinfo apa-apa. Ibu cuman bilang, ya berdoa lagi tanya Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu kurang lebih hari itu kita persiapan extravagant love. Selesai extravagant love, tiba-tiba ibu bilang, Jess udah dibeliin tiket ya? Hah? Karena terakhir ibu cuman bilang, kamu doa lagi tanya Tuhan. Ibu gak pernah bilang sudah dibeliin tiket. Hari itu ibu bilang sudah dibeliin tiket, kamu cuma berdua sama saya. Waduh, saya makin deg-degan lagi. Tapi singkat cerita Bapak Ibu hari itu saya berangkat. Saya mempersiapkan diri, saya ke sana tuh sampai bawa buku skripsi Bapak Ibu. Itu saya ada keywords, kalau meterai bahasa Mandarinnya apa, sumpah bahasa Mandarinnya itu saya bawa tuh tebel banget Bapak Ibu. Ya Kak Ovi, Kak Omes tahu bukunya setebel apa, berat banget di tas saya setiap hari. Saya kalau di pesawat selama 5 jam saya baca lagi, saya dengerin khotbah Mandarin. Saya mempersiapkan diri untuk lulus intermit ini. Hari itu saya belum tahu ada kata intermit. Singkat cerita, saya udah sampai sana. Khotbah pertama, ya. Hari itu khotbah pertama saya khotbah di depan keluarganya Pak Jone. Hari itu Bapak Ibu tahu, saya translate, saya tanya, amin, krik 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 krik. Saya tanya, haleluya, krik 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 krik. Saya bilang Chan Meichu, ya yang ngerti bahasa Mandarin, Chan Meichu itu udah bahasa Kristen yang paling dasar, artinya puji Tuhan, krik krik krik. Bapak Ibu saya deg-degan banget ini. Di dalam hati saya, dalam pikiran saya, ibu nyesel gak ya bawa saya? Kayaknya salah orang nih, kayaknya mending yang lain. Kayaknya mereka gak ngerti. Hari itu saya mau nangis, Bapak Ibu saya bilang ke Kak Ovi, aku gak bisa Kak Ovi. Hari itu Kak Ovi nyanyi lagu paling gampang, cuma bilang, wo cuencong nih kau ku sembah, lagunya udah gampang banget. Nyanyi lagu How Great, lagu tergampang. Mereka semua krik krik krik. Hari itu saya sekali lagi bilang, Tuhan, salah gak sih Tuhan aku nih jawab iya? Salah gak sih Tuhan? Kayaknya salah deh, ibu percaya sama saya ini salah deh kayaknya. Tapi singkat cerita hari itu saya tetap percaya, oh mungkin ini saya menguatkan diri saya dengan bilang, oh mungkin keluarganya memang gak terlalu Kristen gitu ya. Saya menguatkan diri saya sendiri. Jadi makanya mereka gak ngerti puji Tuhan, mereka gak ngerti haleluya. Singkat cerita hari itu saya ke khotbah kedua, ya. Sekali lagi Bapak Ibu saya bilang iya ke ibu karena promosinya cuma 5 menit. Jadinya berapa Bapak Ibu? 30 kali 4 khotbah. 4 kali khotbah dikali 30 menit Bapak Ibu, saya keringat dingin selama di sana. Setiap malam saya tidur paling malam, setiap pagi saya bangun paling pagi. Saya takut banget, benar-benar gemeter mau translate ibu. Dan hari itu masuklah ke translate kedua. Hari itu khotbahnya lebih panjang, hadirat Tuhan kuat. Mereka bisa nyembah, mereka bisa nyanyi Baruch Hashem Adonai. Lalu saya di ujung, saya cuman aduh mateng ini. Kalau sampai jemaatnya gak ngerti artinya salah saya. Kalau sebelumnya mungkin memang jemaatnya yang gak terlalu Kristen. Tapi kalau yang kedua ini, kalau mereka gak ngerti artinya salah saya. Hari itu saya translate Bapak Ibu. Dan sekali lagi, pada saat ibu sudah dengan geloranya khotbah menyampaikan cerita tentang Mahanaim, tentang bagaimana Tuhan mengubah Bekasi. Hari itu mereka gak ngerti apa yang saya translatekan. Dan hari itu ibu cuman ngeliatin saya dan bilang, Jessica. Mereka gak ngerti Jessica, mereka gak ngerti. Hari itu saya, iya bu maaf bu. Hari itu saya turun dan saya di mobil saya bilang, bu maaf ya bu, maaf banget bu, saya perbaiki bu, setelah ini saya perbaiki. Dan hari itu saya punya one night with Sir Daniel Ferry. Ya, hari itu di malam itu saya ingat banget, saya telepon mama saya dan saya bilang, mah aku mau pulang aja mah. Aku gak sanggup mah, takut banget mah. Udah dipelototin, ibu udah semangat dan jemaatnya pun nangis. Gitu dengar sumpah, dengar meterai, tapi mereka juga nangis dengar translatean saya karena mereka gak ngerti Bapak Ibu. Ya, tapi hari itu saya malam itu saya bilang, mah aku
nggak sanggup main, ini gimana mah? Ada satu penterjemah lainnya, murid dari Indo yang ada di Cina. Gimana mah kalau aku tuker aja? Hari itu mama saya cuma bilang, Bunita cuma bilang, kamu minta didoain sama Sir Daniel. Hari itu saya datang ke kamar Sir Daniel dan saya ceritakan. Saya bilang, Sir, gimana ya Sir baiknya Sir? Tadi ibu khotbah udah dengan semangat, jemaatnya oke, mereka bisa masuk hadirat Tuhan, bisa masuk dalam sidang ilahi. Tapi karena keterbatasan saya ini Sir, sidang ilahinya gak bisa nyampe ke mereka. Dan hari itu Sir Daniel cuma bilang, sekali lagi Sir Daniel dengan api murka Tuhan ya. Seperti hari itu Musa. Ya Musa, hari itu pada saat Musa bilang, aku ini cacat, aku ini cadel, aku ini gagap. Tapi hari itu apa yang membuat Musa lulus intermit adalah dia membiarkan api murka Tuhan membakar dirinya. Dan di saat itu dia dinyatakan, oke, saya bisa. Dan hari itu sekali lagi api murka Tuhan datang lewat Sir Daniel Ferry. Hari itu di malam hari Sir Daniel Ferry cuma bilang, Jessica, kamu harus percaya kalau kamu sudah di sini, artinya Tuhan yang memampukan kamu. Hari itu Sir Daniel Ferry cuma bilang, aku cuma bisa tumpang tangan ke kamu, tapi menurutku kamu bodoh kalau kamu mengizinkan orang lain yang translate untuk Ibu Iin. Hari itu saya nangis, saya didoain sama Sir Daniel Ferry, saya diberikan karunia penterjemah. Saya baru tahu Bapak Ibu kalau ada karunia penterjemah gitu. Dan setelah itu besoknya saya sudah coba ajukan ke Ibu. Saya tanya, Bu, hari ini kan jemaatnya lebih banyak, jemaatnya lebih tua-tua juga. Kalau kemarin masih ada anak muda aja, mereka gak ngerti lagi yang tua-tua, Bu. Hari itu saya cuma bilang, Bu gimana Bu, ini ada penterjemah lain, dia kemampuannya lebih bagus, Ibu mau atau enggak? Sebelumnya Ibu bilang, ya boleh deh gitu. Saya udah senang, wah lega. Minimal kalau saya translate Sir Daniel Ferry, saya lebih tenang Bapak Ibu, tekanannya lebih rendah daripada kalau translate Ibu gitu. Dan hari itu Ibu bilang, ya boleh deh. Tapi habis itu dalam 1 detik Ibu langsung berubah pikiran, enggak, Sir Daniel Ferry bahasanya lebih susah, kamu tetap sama aku. Makin keringet dingin lagi Bapak Ibu. Ya ini udah khotbah ketiga. Kalau saya gagal, waduh saya malu banget. Saya sampai hari itu nanya terus ke diri saya sendiri. Aduh ibu nih kayak salah. Ibu nyesel gak ya bahwa saya saya ini pengen sujud syukur minta maaf rasanya sama ibu gitu. Dan hari itu Bapak Ibu, sekali lagi di saat kita membiarkan api murka Tuhan membakar setiap ketidakmampuan kita, setiap kelemahan kita, kita bisa lulus intermit kita. Amin. Dan hari itu pada saat di khotbah yang ketiga Bapak Ibu, saya bersama Kalvi, saya duet. Di Mahanaim saya gak pernah duet sama Kalvi Bapak Ibu, tapi di Cina saya duet sama Kalvi. Saya duet sama Kalvi dan hari itu Bapak Ibu, karena tumpang tangan dari Sir Daniel, karena api murka Tuhan juga, hari itu saya berhasil altar call Bapak Ibu pakai bahasa Mandarin. Iya, dan nangis semua Bapak Ibu. Hari itu pulang dari ibadahnya, ibu-ibu, ama-ama melukin kita semua dan bilang terima kasih. Kita sudah lama, kita gak pernah ibadah seperti ini. Kita gak pernah ketemu Tuhan sampai kita bisa dijamah seperti ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hari ini intermit datang dalam hidup kita bisa dalam bentuk setiap keterbatasan kita. Bisa dalam bentuk di saat Tuhan ingin yang besar terjadi dalam hidup kita, tapi kita bilang Tuhan aku nih gak mampu. Semua sumber daya, semua apapun aku gak cukup cerdas. Tuhan pengen saya bikin yedijah yang besar, tapi saya gak pinter desain, saya gak mampu Tuhan. Tapi kalau kita bisa seperti Musa, membiarkan api murka Tuhan membakar kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kecacatan kita, kita didapati bisa lulus intermit. Tapi seberapa kita di pagi hari ini kita punya orang-orang pemimpin dan kita mengizinkan di saat kita lemah, kita mengizinkan api murka itu untuk membakar semua kelemahan dan keterbatasan. Gak enak Bapak Ibu. Hari itu sebelum saya berangkat ke Cina, saya terus bilang ke mama saya, Mah, udahlah Mah berangkatin Tante Eva aja, udahlah Mah berangkatin Miss Kelly aja Mah. Aku gak mampu. Hari itu mama saya bilang, Jessica, terus aja ya bilang kamu gak bisa. Kalau kamu terus bilang gak bisa, maka selamanya kamu akan gak bisa. Kalau saya tidak mengizinkan api murka Tuhan itu membakar kelemahan saya, kita gak bisa lulus intermit Bapak Ibu, amin. Jadi sekali lagi, kita punya waktu 1 minggu. Kunci yang pertama kalau kita mau didapati lulus intermit adalah di tengah kelemahan, di tengah keterbatasan kita, Tuhan ingin yang besar. Seberapa kita mengizinkan apinya membakar kelemahan kita.
Tetapi selanjutnya Bapak Ibu, di sisi yang lainnya ada Mefiboset. Mefiboset juga dengan kecacatannya hari itu berkata, lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Di bahasa aslinya Bapak Ibu dikatakan di saat dia bersujud, itu punya dua arti, punya dua pilihan. Hari itu sebenarnya Mefiboset ini adalah pewaris daripada Saul, pewaris daripada Jonathan, dan juga dia diikat dengan sebuah perjanjian dengan Daud. Harusnya Mefiboset dengan kecacatannya, kalau dia bisa deal dengan kelemahannya, dia bisa menjadi pewaris yang sangat amat ajaib. Kalau dia berkata seperti anjingkah aku, harusnya dia bisa punya pengabdian yang sangat amat dalam kepada Daud, yang mungkin bahkan bisa mewarisi lebih daripada Salomo mewarisi kalau dia bisa mengabdi. Tapi hari itu firman-Nya berkata di bahasa Mefiboset menundukkan diri, ada dua pilihan, kita bow down or sink down. Apakah kita dengan setiap kelemahan kita memilih untuk sujud di bawah pemimpin kita dan bilang, aku mencangkokkan diriku ke kamu. Bapak Ibu, arti intermit itu juga pada saat hidup kita dicangkokkan kepada seseorang yang lain. Disambung, hidup kita dijamin dan diikat. Dan hari itu Mefiboset sudah dicangkokkan kepada Daud. Tapi dia tidak memilih untuk bow down dengan rendah hati dengan pengabdian kepada Daud. Tapi dia memilih untuk sink down dalam kelemahannya. Dan dia terus bilang, aku ini memang anjing kok. Aku ini memang anak buangan. Aku ini memang gak punya orang tua. Aku memang yatim. Aku memang cacat. Dan sampai kapanpun aku gak punya kesempatan untuk jadi besar. Padahal hari itu Mefiboset sudah dicangkokkan kepada hidup Daud. Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak hidup kita sudah dicangkokkan ke dalam hati, diikat dengan sebuah perjanjian dengan pemimpin kita. Tapi kalau kita tidak mengizinkan diri kita untuk bow down dan jadi keset dan bilang, injek aku, potong setiap kelemahanku, proses aku, kita percayakan kelemahan kita kepada pemimpin kita, kemiskinan kita, kebodohan kita, kemanjaan kita, kenyonyaan kita kepada pemimpin kita untuk mereka potong, kita gak bisa lulus intermit Bapak Ibu. Ujian intermit ini bukan hanya diri kita sendiri, tapi kalau kita bisa mempercayakan kelemahan itu kepada pemimpin kita untuk mereka tusuk dan potong setiap kemiskinan, maka kita bisa didapati lulus. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, hati-hati dengan respon setengah hati. Di Daniel dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya, those who keep their heads on straight. Hari itu dikatakan akan ada sebuah ujian selama satu musim. They'll be put to severe testing for a season. Akan ada yang mati, akan ada yang dibakar, akan ada yang dipunahkan, akan ada yang dirampok. Tetapi di saat ujian itu sangat intens, akan ada banyak dari mereka yang hatinya jadi half-hearted. Ujian intermit ini emang tidak mudah. Kelas intermit ini memang tidak mudah. Dan kita mungkin sudah menjalani selama 6 bulan. Jangan sampai Bapak Ibu, hati kita didapati setengah hati menjalani semuanya. Kenapa? Apa bahaya daripada sebuah respon yang setengah hati? Ya, selanjutnya dari Bilangan 32 ayat 10 dikatakan, dikatakan seperti ini, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena apa? Mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Jadi hari itu bangsa Israel yang membuat mereka setelah melewati 40 tahun ujian intermit, yang membuat Tuhan akhirnya berkata, generasi ini dan generasi selanjutnya tidak akan pernah masuk tanah perjanjian apa? Cuman perkara hati mereka. Cuman perkara mereka di saat mengalami ujian, mereka tetap dalam ujian itu gak Bapak Ibu? Tetap. Mereka tetap mengembara dalam 40 tahun, mereka ikut sengsara kok. Mereka ikut makan mana, mereka ikut jalan panas-panasan.
Tetapi apa yang membuat di akhirnya setelah mereka sudah sengsara bersama-sama, ada generasi yang bisa masuk, ada generasi yang enggak. Kenapa? Cuman perkara hati. Cuman perkara hati mereka di saat mengalami ujian, hatinya tetap mengingini Mesir mereka. Hatinya tetap lebih mencintai kemiskinan mereka. Dan mereka tidak mau kemiskinan, kebodohan mereka dan kelemahan mereka untuk dipotong. Mereka tidak mau Tuhan untuk deal dengan setiap kelemahannya. Mereka tidak mau api murka Tuhan membakar kelemahan itu. Sehingga di saat hati mereka setengah, mereka didapati mereka tidak bisa menerima tanah perjanjian. Terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau tunjukkan satu video. Biar sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita tinggal punya 1 minggu Bapak Ibu. Saya pun juga deg-degan Bapak Ibu. Saya pun setiap hari saya masih nangis ke Tuhan dan saya bilang, Tuhan, mimpimu sangat besar dalam hidup saya. Tuhan ingin aku untuk mewarisi rumah singgah. Semua yang ajaib yang telah dikerjakan oleh Bunita Joel, saya harus mengerjakan 10 kali lipat lebih besar lagi. Bebannya sangat besar. Tapi ayo, waktu kita tinggal 1 minggu lagi, kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Deal or be dealt. Kita mau deal dengan setiap keterbatasan kita dan kita bilang, Tuhan, aku memilih untuk mencintai destiny ini dan panggilan ini. Atau kita mengizinkan kutuk dosa yang berurusan dengan hidup kita. Ya. Ini video yang sebenarnya filmnya saya juga belum nonton Bapak Ibu. Tapi ini film berjudul Whiplash, ya. Sebuah drummer yang mengikuti kelas pelatihan pemusik terbaik di satu negara. Karena buat saya statementnya keren banget Bapak Ibu. Dikatakan, there is no more harmful word. Tidak ada kata yang lebih jahat selain good job. Ya, tidak ada kata yang lebih jahat dan mematikan selain pada saat kita menerima hebat. Itu adalah kata paling mematikan gitu. Dikatakan oleh trainer. Ya, boleh mulai dari awal, ada suaranya. Dia ceritanya baru pindah ke tempat baru, dia punya mimpi untuk menjadi pemain drum terbaik. Dia ikut kelas orkestra terbaik. Itu pengajarnya dan bilang, coach, udah kamu gak usah khawatir, kelas sama aku tuh asik banget. Dia bilang, aku ini mau jadi hebat. Hari itu coachnya bilang, suaranya double ya. Dilempar Bapak Ibu, coachnya ditampar. Cuman pemain drum, latihan drum, ditampar. Aku bakal potong kamu seperti babi. Kamu ini pemain drum paling tidak berguna. Kamu ini tidak berguna, tidak ada harganya. Kerjaanmu cuma nangis dan ngilerin drumku. Gitu katanya. Papanya hari itu khawatir dan bilang, kamu gimana di studio? Hari itu coachnya bilang, aku akan selalu mendorong orang beyond ekspektasi mereka sendiri. Dan mungkin seiring berjalannya waktu kita sampai kadang benci sama drumnya itu sendiri. Kita capek dengan semua KKR. Mungkin kita sampai pusing dengan semua perang yang sedang terjadi. Tuh, there is no more harmful word than good job. Tapi hari itu Bapak Ibu, di tengah setiap intermit yang dia alami, semua paksaan, semua proses, dia membiarkan api murka daripada coach itu membakar dirinya. Sampai kadang dia tendang drum yang dia cintai pada awalnya. Sampai ujungnya pemain drum, solo drumnya dia dicatat hari ini, sampai hari ini cerita beneran Bapak Ibu. Dan dia dicatat menjadi pemain drum terbaik pada masa itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mau lulus dalam intermit, jangan bangga kalau kita terima kata kamu hebat. Jangan bangga kalau kita dibilang kamu sudah luar biasa. Karena coachnya berkata apa? There is no more harmful word. Tidak ada kata yang lebih membahayakan, mematikan di saat kamu dikatakan kamu sudah hebat. Kita harus deal Bapak Ibu.
Dan hari ini firman terakhir ayat untuk menutup firman saya pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dikatakan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saya suka ini versi bahasa Indonesianya, dikatakan dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di versi bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi Bapak Ibu, dikatakan this is a spiritual refining process with glory just around the corner. Amin. Kalau kita bisa mengisikan hidup kita mengalami refining process, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, semua yang ajaib, tahun penggenapan, tahun lawatan terbesar cuman di ujung pintu Bapak Ibu. Kuncinya cuman kita harus lulus intermit, amin. Intermit ini bukan sebuah tempat tinggal, tetapi tempat di mana kita dibentuk. Tempat di mana menentukan kita nih naik next level atau kita turun. Jadi jangan berlama-lama Bapak Ibu di intermit ini. Kita harus cepat-cepat lulus, amin. Supaya kita melihat masa lawatan yang terbesar terjadi dalam Mahanaim, Batra, Indonesia dan seluruh dunia. Kuncinya di kita. Kita bisa deal atau kita membiarkan kutuk dosa berurusan dengan hidup kita. Sekali lagi di saat kita mengalami intermit, pastikan kita membiarkan Tuhan mengeluarkan potensi. Kita harus bilang ke diri kita, intermit bukan beban. Intermit adalah anugerah Tuhan untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam hidupku. Yang kedua, pada saat kita mengalami intermit, jangan pernah setengah hati. Karena kalau kita menjalaninya dengan setengah hati, seperti hari itu bangsa Israel, udah ngalamin susahnya sama, sengsaranya sama, tapi dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena hatinya tetap mencintai kemesirannya. Dan yang terakhir, biarkan Tuhan melewati spirit refining proses. Dengan kemuliaannya hanya di ujung pintu siap untuk dilimpahkan atas Indonesia, atas hidup kita, sampai hidup kita dipenuhi dengan kabut. Amin.